Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jabat, izin dosen, izin membina dan izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Azhabir Mansah, STB 5 Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang telah saya pelajari selama satu semester ini di semester 2 pada mata kuliah statistika. Jadi pada semester 2 tingkat 1 ini saya belajar mengenai mengoperasikan dari aplikasi SPSS. Jadi data yang diberikan melalui Excel diolah melalui SPSS. Baik, izin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 bab, dimana yang bab pertama yaitu mengenai validitas dan rehabilitas, lalu yang ke-8 mengenai uji persyaratan analisis data, yang ke-9 analisis regresi dan korelasi berganda, lalu yang 10 uji PET analisis. Baik, yang bab pertama dimana mengenai validitas dan rehabilitas. Jadi validitas itu sendiri adalah suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Jadi instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Contohnya metodenya itu analisis pakar atau ahli. Lalu ada korelasi perusahaan, faktor analisis, dan content validity index. Lalu yang kedua rehabilitas. Jadi instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi beberapa instrumen yang sudah digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Contoh metodenya Cronbach alpha dan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai bagaimana cara kita menentukan instrumen valid dan reliable penelitian kuantitatif menggunakan SPSS. Fokus pada rehabilitas yang pertama itu. Bila dikatakan valid apabila jika nilai sigma to Taylor percent correlationnya lebih dari 0,05 membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, R product moment. Reliable apabila jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,70. Ralat jika nilai sigmanya percent correlation-nya itu kurang dari 0,05. Itu jika dikatakan valid. Kalau dikatakan reliable apabila Cronbach alpha-nya lebih dari 0,70. Penelitian kualitatif fokus pada validitasnya. Valid dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Itu baru bisa dikatakan valid. Lalu yang kedua, uji validitasnya atau uji credibility-nya menggunakan triangulasi data, member check, perpanjangan waktu. Itu dikatakan reliable apabila disetarakan dengan dependability, apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dan yang ketiga, dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi itu bagaimana cara menentukan instrumen valid dan reliable pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Gitu. Baik, untuk tutorial untuk uji validitas pada aplikasi SPSS, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan data terlebih dahulu yang akan diolah di SPSS. Kita siapkan datanya, lalu nanti kita klik menu analysis. Klik menu analisisnya di data view ini, kita klik menu analysis, lalu kita cari correlates, bivariate,
Pindahkan semua item P1 sampai total P ke kotak variabel centang persen dan pilih to toilet, jangan lupa, lalu klik OK. Lalu melihat kolom total P pada tabel outputnya. Kita meninjau dari nilai sig-nya. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka item indikator tersebut valid. Tinjauan nilai persen. Jika nilai persen hasil olahan SPSS disebut R hitung lebih besar dari R tabel, maka item indikator tersebut valid. Itu. Jadi kita melihat total P-nya. Ini kurang dari 0,05, maka indikator tersebut valid. Itu. Tinjau masing-masing poin pertanyaan dengan nilai total. Misalnya jika ada yang tidak valid, sebanyak 5 item dari 6 item dinyatakan valid dan 1 item, misal P5, tidak valid karena nilai sig-nya lebih dari 0,05 atau R hitungnya kurang dari R tabel 0,361. Sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu apakah isi item tersebut, apakah redaksinya membingungkan, apakah maknanya ganda atau tidak sesuai. Kalau iya, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Jika setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar tapi tidak valid, item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Langsung saja kita coba untuk uji validitasnya di SPSS. Jadi sebenarnya kita sudah menyiapkan terlebih dahulu uji validitasnya. Kita buka file untuk validitas dan reliabilitas. Lalu kita juga menyiapkan SPSS-nya. Kita sudah buka terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buka filenya, kita copy dari P1 sampai keseluruhan sampai total P. Jadi kita copy semuanya. Kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita copy. Nah, jika sudah, kita buka di bagian variable view-nya. Lalu untuk nama-namanya kita sesuaikan dengan data Excel tadi. Jadi di sini ada datanya, ada tulisan ini P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan total P. P1, P2, P3, P4, P5, P6, total P. Lalu untuk desimalnya kita ubah ke 0. Semuanya kita ubah ke 0 agar memudahkan. Kita pastikan datanya sudah masuk semua. Lalu untuk ininya bebas, untuk mesinnya kita ubah ke scale. Nah, lalu kita mau menguji yang namanya uji validitas SPSS-nya. Di yang pertama tadi kita menyiapkan data yang akan diolah di SPSS-nya, kita pindahkan ke SPSS. Lalu kita langsung saja ke bagian click analyze, lalu ke bagian correlate.
baik saja ya. Baik, langsung kita praktekkan. Kita buka di analyze, lalu kita di correlate, kita ke bivariate. Nah, item ini semua dari P1 sampai total P kita pindahkan semuanya. Lalu pastikan correlation coefficient persennya sudah tercentang, totalnya juga sudah. Langsung saja kita klik oke. Tunggu sebentar. Nah, akhirnya muncul hasil dari uji validitasnya. Jadi hasilnya seperti ini, correlationnya dari P1 sampai total P. Jadi untuk menilai data ini valid atau tidak, kita tinjau nilai sig totalnya. Jika kurang dari 0,05 berarti valid ya, valid. Kita cek di sig totalnya, jika kurang dari 0,05 berarti valid ya. Kita pastikan dulu di materi tadi, jika nilai sig totalnya kurang dari 0,5 maka item indikatornya disebut valid. Lalu jika kita meninjaunya dari nilai persennya, kita tinjau nilai persennya. Jika nilai persennya hitung lebih besar dari 0,05 berarti dikatakan valid. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka indikator tersebut valid. Nah, itu tadi uji validitas. Lalu kita bergeser ke uji reliabilitas. Masih sama seperti tadi, kita menyiapkan datanya masih sama. Lalu untuk yang berbedanya, kita menu ke analyze, lalu kita pilih yang scale ke reliability analysis. Jadi yang P1 sampai P6 nya kita pindahkan, yang total P nya tetap. Kotak variabel, lalu kita pastikan, tinggal pencet OK-nya saat OK. Klik statistiknya, centang item-itemnya, ada scale, item, scale if, pastikan sudah tercentang semua, lalu baru klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, nanti terlihat nilai Cronbach alpha-nya. Jika lebih dari 0,70 maka variabel P-nya dinyatakan reliable. Jika hasil uji reliabilitasnya kurang dari 0,70, nah ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama kita periksa item yang lama-lama, lalu hapus atau revisi item yang tidak konsisten, perbaiki redaksi pertanyaan agar lebih jelas dan tidak ambigu. Nah, di sini kan nanti datanya terlihat lebih dari 0,70 atau bisa dikatakan reliable. Baik, langsung saja kita praktekkan di aplikasi SPS-nya. Tadi kan sudah dimasukkan, kita di analyze, lalu kita di scale, kita cari scale, reliability analysis. Nah, ini pilih tadi P1 sampai P6 nya saja, P1 sampai P6 pindahkan, kita klik statistiknya, pastikan ini sudah tercentang, item tercentang, scale if item juga tercentang. Kita pastikan lagi apakah betul. Ya, semua sudah. Pastikan klik continue jika sudah tercentang semua. Oke, continue, lalu oke. Tunggu sebentar, hasilnya akan keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita
langsung cari di bagian Chromebot alfanya. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwasanya jika lebih dari 0,70 maka bisa dikatakan reliable. Maka dari itu data dari P1 sampai P6 lebih dari 0,70 maka data ini dikatakan reliable. Oke. Untuk materi uji validitas dan uji reliabilitas sudah selesai di bab 1. Kita nanti akan lanjut ke bab selanjutnya. Terlebih dahulu, jika tidak ingin menyimpan saja, kita pilih semuanya dulu, kita hapus, clear. Oke, ini juga. Kita hapus ulang atau kita buka file baru lagi. Kita buka file lalu new data. Nah, seperti ini aja biar gampang. Lanjut, selanjutnya kita ke materi uji normalitas. Baik, saya tampilkan share screen-nya. Jadi uji normalitas sendiri digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Normalitas penting untuk menentukan analisis statistik yang tepat, parametrik atau non-parametrik. Materi ini sudah disampaikan pada semester 1 sebelumnya. Jadi uji normalitas ada ukuran sampel, kelebihan, dan output SPSS-nya. Nah, seperti ini. Cara membaca outputnya, jika sigmanya lebih dari 0,05, data berdistribusi normal. Jika signya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Contohnya seperti ini, 0,234 berarti normal. Yang menggunakan skip 0,067, jadi kurang dari 0,05, data tersebut tidak normal. Oke, seperti itu. Nah, tutorial cara penggunaannya itu yang pertama, kita menyiapkan datanya terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, ada analis, deskriptif, statistik, explore, masukkan variabelnya, klik pot, dan lain-lain. Tutorialnya kita buka di analis, non parametric test, aplikasi dialog, sampel. Nah, kita pindahkan untuk uji normalitasnya. Langsung saja kita buka di aplikasi SPSS-nya. Jadi kita sebenarnya sudah menyiapkan dari file yang akan kita buat. Jadi normalitasnya kita copy terlebih dahulu. Copy, baik, sudah tercopy. Lanjut ke data view, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, sudah, kita pindah ke variable view-nya. Kita lihat tadi tertulisnya di data. Kita lihat di datanya tadi, uji normalitas hasil belajar.
kita tulis X saja. Ini ya, kita hasil belajar. Desimalnya kita buat jadi 0 saja agar memudahkan kita untuk menghitungnya dan membacanya. Oke, jika sudah, kita buka di data view. Kita lihat di analyze. Lalu setelah di analyze, kita membuka di deskriptif statistik. Kita cari deskriptif statistik, lalu kita di bagian explore. Nah, explore variabelnya kita pindahkan ke dependent list. Oke, seperti ini. Lalu kita klik plot, centang normality plot with testnya. Sudah, kita continue, lalu klik OK. Analyze, jadi deskriptif statistik. Kita buka di explore variabelnya, kita pindahkan ke dependent list, lalu klik plot. Pastikan sudah klik, lalu baik, udah keluar hasilnya. Analyze, deskriptif, explore. Nah, baru keluar. Jadi seperti ini hasilnya tadi. Jika kita lihat normal, kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini bentuknya lurus diagonal seperti ini. Nah, untuk membacanya di test of normality kan ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, jika data dikatakan berdistribusi normal, jika data tersebut sigmanya lebih dari 0,05. Di sini ditulis jelas, jadi sigmanya 0,059. Jadi data ini terdistribusi normal, berdistribusi normal. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita ke materi setelah uji normalitas, yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas sendiri digunakan untuk melihat apakah hubungan antara variabel X dan Y berbentuk linear atau syarat regresi. Nah, membaca outputnya pada tabel ANOVA, cari baris deviation from linearity. Perhatikan nilai sigmanya, interpretasinya sama. Jika sigmanya lebih dari 0,05 maka dikatakan
linear. Jika sigma yang kurang dari 0,05 dikatakan tidak linear. Oke, seperti itu. Caranya masih sama, analyze. Kita di compartment, di tutorial klik analyze, masukkan Y ke dependent list, masukkan X ke faktor, klik option, itu. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Jadi kita buka filenya terlebih dahulu. Tadi kan sudah mengenai hasil belajarnya X, lalu uji linearitasnya. Nah, uji linearitasnya ini kita copy terlebih dahulu. Copy semua datanya. Kita buka SPSS. Nah, karena tadi sudah, nah kita buat yang baru. Klik now kalau jika tidak ingin menyimpan. Nah, file, kita new data. Nah, kita masukkan, kita paste data yang sudah kita copy tadi. Kita variable view-nya, untuk nama kita ganti X, Y, desimal kita ubah di 0. Nah, X-nya tadi dilihat dari data ini, X-nya itu apa? X-nya tadi kecerdasan intelektual. Nah, kita menggunakan kata ini saja untuk memudahkan. Labelnya kita masukkan, nah, intelektual. Lalu untuk Y-nya yaitu hasil belajar. Hasil belajar. Lalu measure-nya kita ganti ke scale, ini juga scale. Oke, kita pastikan sudah. Lalu kita buka di analyze. Kita buka di analyze. Lalu kita nyari compartment kita ke means. Nah, jadi di sini hasil belajar kita pindahkan ke dependent. Hasil intelektualnya kita pindahkan ke, atau X-nya itu pindahkan ke independent. Lalu pastikan sudah semua, langsung kita klik OK. Kita tunggu hasilnya masih diolah. Kita ulangi lagi. Kita buka di analyze, kita compare means, kita ke means. Untuk hasil belajarnya kita pindahkan ke dependent. Lalu untuk kecerdasannya kita pindahkan ke dependent. Optionnya tadi terlupa, jadi kita harus centang terlebih dahulu test for linearity lalu continue. Nah, kita klik OK. Nah, baru sudah keluar datanya. Nah, seperti ini datanya di unavailable. Jadi kita langsung ke sigmanya. Jika data ini linear atau konsisten, itu dikatakan lebih dari 0,05, dan R table-nya dan R-nya lebih besar daripada R table. Sigmanya kita pastikan di deviation from linearity. Nah, yang ini itu lebih dari 0,05, jadi data ini data yang linear atau data yang konsisten. Baik, seperti itu. Selanjutnya di
setelah kita diuji linearitas, kita lanjut ke analisis regresi. Jadi kita akan membahas mengenai analisis regresi atau dan korelasi berganda. Baik, analisis regresi. Regresi berganda adalah analisis statistik untuk memprediksi nilai Y variabel terikat berdasarkan 2 atau lebih X variabel. Jadi kuncinya nilai Y variabel terikat berdasarkan 2 atau lebih X variabel bebasnya. Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y-nya, melihat pengaruh simultan bersama-sama. Syaratnya yang pertama, data berdistribusi normal. Jadi menggunakan uji normalitas, kita pastikan normal. Linearitas antara X dan Y, kita uji linearitasnya terlebih dahulu. Tidak ada multikolinearitas antar X, tidak ada autokorelasi untuk data time series atau homoskedastisitas atau varian residual yang sama. Jadi tutorialnya yaitu regresi berganda di SPSS, analyze regresi, lalu ke linear, masukkan Y dependent, Y-nya masukkan ke dependent, lalu yang X1, X2 atau Xn ke independent. Klik di bagian statistik, centang model fit, estimate, confidence, interval, collinearity, klik plot, masukkan spread untuk heteroskedasitas, lalu klik OK. Dalam analisis regresi linear berganda, SPSS atau statistik secara umum selalu menghasilkan 3 komponen utama. Jadi ada R, korelasi berganda, multiple correlation coefficient, ada R2, koefisien determinasi, dan uji F dan uji T, signifikansi model dan variabel. Korelasi berganda menunjukkan kekuatan hubungan secara keseluruhan antara Y dan semua X. Nilai R berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik kemampuan prediksi modelnya. Jadi seperti ini. Koefisien determinasi R pangkat menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai R2 berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik kemampuan prediksinya. Jadi seperti ini. R square. Nah, tadi disampaikan jika R berada antara 0 sampai R berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik kemampuan prediksi modelnya. Nah, ini 0,916. Jadi sangat kuat. R square-nya pun begitu juga. Semakin mendekati 1, semakin baik kemampuan untuk prediksi modelnya. Parsial dan simultan. Pada analisis regresi juga bisa didapatkan data terkait pengaruh parsial dan simultan. Parsial menguji pengaruh tiap variabel X terhadap Y secara terpisah. Jadi parsial itu yang seperti ini. Menguji pengaruh tiap variabel X terhadap Y secara terpisah. Lihat tabel koefisien. Lalu baca kolom T dan sig. Lihat signya. Jika kurang dari 0,05, maka bilang signifikan. Simultan atau uji F, menguji pengaruh semua X secara bersama pada Y. Pada tabel ANOVA perhatikan F hitungnya. Lihat signya, jika kurang dari 0,05 maka model ini signifikan. Cara membacanya, cara membaca hasil analisa regresi berganda. Jadi ada persamaan regresi, gunakan nilai B. Itu cara menghitung Y adalah A plus B1 X1 plus B2 X2. Hasil utama analisis regresi, R-nya yaitu 0,96, hubungannya sangat kuat.
R2-nya 0,39 atau 83,9 variasi prestasi dijelaskan oleh motivasi dan minat. Uji F SIG sama dengan 0,000. Model signifikan secara simultan. Uji T motivasi X1 SIG-nya 0,395 tidak signifikan. Minatnya 0,06 signifikan. Variabel dominan minat Y2 bersama regresinya Y sama dengan 2,2612 plus 0,192 X plus 0,88 X2. Nah, seperti itu. Langsung saja kita mencobanya. Kita buat file baru saja agar lebih mudah data. Nah, kita buka di data regresi korelasi berganda. Kita copy terlebih dahulu filenya. Setelah kita copy, lalu kita tempelkan di SPSS seperti ini. Lalu kita buat tadi ini X1, X2, kita samakan saja X1, X2, lalu nilai ujian matematikanya Y. Desimalnya kita buat 0. Nah, labelnya kita samakan. Tadi ada apa saja? Di labelnya ada kecerdasan numerik, kecerdasan spesial. Nah, jika sudah semua, lalu kita langsung saja menghitung data regresi bergandanya. Kita klik analyze, lalu kita cari di regresinya, terus kita ke linear. Nah, untuk kecerdasan numerik dan spesial kita pindahkan ke independen. Nilainya kita pindahkan ke dependen. Lalu kita klik di statistiknya. Tadi dijelaskan bahwa biasanya di statistik itu, di bagian statistik, centang modal fit estimate confidence. Kita lihat terlebih dahulu, klik estimate confidence interval collinearity. Nah, kita confidence dan jika sudah semua, klik collinearity diagnostik. Nah, sudah, continue. Lalu kita cek lagi apakah ada yang masih terlewat. Nah, yaitu jika sudah semua, klik OK.
Nah, akan muncul datanya seperti ini. Nah, kita langsung saja ke ANAVA-nya. Di bagian koefisien. Yang kedua tadi tweet plot untuk heteros. Nah, seperti ini. Nah, sesuai. Jika nilai R-nya model summary kita cocokkan. Regresi linear. Independennya kecerdasan kita pindahkan ke independen. Lalu untuk nilainya kita pindahkan ke dependen. Jadi statistik psikanalisis. Jadi untuk materi analisis regresi dan korelasi. Lanjut di materi terakhir ini, yaitu pada bagian uji PET analisis, di mana analisis jalur adalah pengembangan regresi linear berganda, digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, cocok untuk model dengan variabel mediasi. Persyaratan PET analisis atau uji PET analisis yaitu hubungan antar variabel harus linear, datanya berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, variabel mediator diukur dengan regresi bertahap. Langkahnya, sebelum kita langkah, yaitu komponen dalam PET analisis pengaruh langsung X ke Y, pengaruh tidak langsung X ke Z lalu ke Y. Koefisien Taylor memakai nilai beta, jadi standar koefisiennya dilihat dari nilai betanya. Langkah yang pertama di uji analisis PET yaitu tentukan variabel eksogen dan endogennya, eksogennya X, endogennya Y dan Z, dan arah hubungan. Hitung relasi antar variabel, analis, korelasi dan bivariat. Lakukan regresi tahap 1, menghitung PET, regresi tahap 2, menghitung PET XZ, dan hitung efek tidak langsung total integrasi. Dari diagram ini akan dilakukan uji hipotesis dengan rincian pengaruh X1, X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2, Y terhadap Y2, pengaruh X1, X2 melalui Y terhadap Y2 dan Z. Seperti itu. Contoh PET analisis. Gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, kinerja guru. Lakukan regresi tahap 1, menghitung PET ke Y. Dependennya kita ke Y, independennya X. Tata koefisien betanya standarisasi nilai PET. Seperti ini. Contoh PET analisis, hasil interpretasinya. Dari kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, kinerja guru. Jadi nilai ini yaitu diambilnya dari nilai beta P2. Sebelumnya koefisien efek tidak langsung dan total koefisien dalam model 1. Jadi nilai signifikan dari kedua variabel X1 0,00 dan 0,0 signifikan. Nilai R skornya 0,407. X1 lebih dari X1 dan X2 berkontribusi 40%. Itu. Jadi
Ada potensi, ada pengaruh langsung direct effect, pengaruh tidak langsung indirect effect, pengaruh total direct impact, nilai error I1 dan I2. Nah, ada kesimpulannya nanti. Jadi pengaruh terhadap motivasi Y, X1 ke Y 0,036, gaya kepemimpinan berpengaruh positif sedang terhadap motivasi guru. X2 Y 0,4, lingkungan kerja memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap motivasi. Jadi semakin X1 semakin tinggi nilainya dengan 1, maka semakin kuat terhadap kinerja Z. X1 ke Z 0,156, gaya kepemimpinan berpengaruh positif kecil terhadap kinerja guru. X2 ke Z, lingkungan kerja berpengaruh positif kecil terhadap kinerja. Y ke Z 0,02, motivasi memiliki pengaruh paling besar pada kinerja guru. Jadi yang memiliki pengaruh pada kinerja guru itu bukan lingkungan kerja atau gaya kepemimpinan, tapi motivasi. Pengaruh tidak langsung indirect effect. X1 Y Z, pengaruh tidak langsungnya X1 lebih besar dari pengaruh langsungnya. Kesimpulannya, lingkungan kerja memiliki pengaruh total terbesar pada kinerja guru. Motivasi merupakan mediator kuat karena pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung. Motivasi kinerja adalah jalur paling dominan 0,612. Model menjelaskan sebagian pengaruh namun faktor luar masih cukup tinggi atau errornya tinggi. Jadi errornya ini masih tinggi. Nah, begitulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.